teman bersuara, selamat datang di podcast Suara Muda dari kelompok 3 bersama saya Sudha Azhara dan saya David Putra Al-Ghifari. Di hari yang panasnya kayak di Panggang ini, apa yang mau kita bahas nih Kak David? Biar panas makin panas, hari ini kita mau bahas angka kemiskinan di daerah Brebes. Bareng narasumber-narasumber kita yang keren-keren ini. Ada Kak Ikna Askia Ananda dan Kak Ali Fatur Rozak dan Kak Alfasya Mutiara Madani. Tahu nggak sih, menurut data BPS, Brebes berada pada peringkat pertama persentase penduduk miskin terbanyak di Jawa Tengah dengan angka 14,15%. Nggak cuma sekedar angka, tapi efek sosialnya jelas terasa. Seperti kejenjangan sosial yang semakin hari semakin berjarak, minimnya lapangan kerja, pendidikan yang makin sulit digenggam, serta tingginya angka pengangguran. Nah, menurut teman-teman, apa sih yang jadi latar belakang masalah yang terjadi di daerah kita ini? Aku setuju banget nih sama pertanyaan Kak Zuleha tentang pendidikan yang semakin sulit digapai. Karena nyatanya pendidikan di daerah kita masih belum merata. Betul banget Kak, karena realitanya buku-buku masih sulit diakses di beberapa sekolah. Juga fasilitas perpustakaan yang belum memadai membuat hasil ilmu seolah jadi barang langka. Menanggapi isu pendidikan, biaya juga gak mau kalah nih jadi masalah. Pada kenyataannya, masih banyak pelajar di daerah kita yang harus pendam dalam-dalam mimpi berpendidikan karena biaya yang semakin mahal. Selanjutnya, pendidikan yang enggak merata ini masalah baru. Akses yang kurang bagus, ini jadi awal kurangnya mutu SDM kita. Oh, jadi kayak masalah baru karena masalah pendidikan yang enggan merata ini ya Kak? Bener banget Kak. Terus, apakah banyaknya pengangguran di daerah kita dipengaruhi sama kurangnya mutu SDM itu sendiri? Bisa aja, tapi yang jelas pemerintah juga punya andil besar dalam permasalahan ini. Selain gagalnya pemerintah memberikan akses pendidikan yang merata, sadar nggak sih kalau distribusi lowongan pekerjaan di lapangan masih menunjukkan bias gender, di mana peluang untuk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki pada bidang tertentu. Bener, yang kayak gitu tuh malah bisa jadi masalah baru kayak perang gender yang akhirnya malah memecah belah kita warga negara. Iya. Padahal ini bukan masalah gender atau soal siapa yang lebih layak, tapi lebih ke soal keadilan dalam kesempatan. Kalau lapangan kerja cuma terbuka untuk satu gender saja, berarti kesempatan untuk bekerja belum benar-benar merata. Secara hubungan moral itu sudah menyimpang dari nilai-nilai sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena keadilan seharusnya mencakup semua tanpa diskriminasi jenis kelamin. Betul, dan ini juga menyentuh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia punya hak untuk dihargai dan diberi kesempatan yang sama, termasuk dalam dunia kerja. Kalau salah satu gender dibatasi, itu berarti kita belum benar-benar memanusiakan sesama. Sama halnya dengan pendidikan. Harusnya pemerintah bisa menjamin dan memastikan tiap-tiap warga mendapatkan akses pendidikan secara layak dan merata. Intinya, kalau kita mau benar-benar menjalankan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, kita harus berani memperjuangkan keadilan yang setara untuk semua orang, baik dalam akses pendidikan maupun pemerataan pekerjaan tanpa memandang laki-laki atau perempuan, maupun kaya atau miskin. Karena kesenjangan bangsa ini itu baru bisa tercapai kalau semua punya kesempatan yang sama untuk berjuang. Jadi dari semua yang udah kita bahas, jelas banget bahwa kemiskinan dan ketidakadilan sosial itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga tentang hilangnya rasa kemanusiaan dan kesetaraan. Kalau kita bisa menerapkan sila kedua dan kelima dalam kehidupan sehari-hari, ada berempati, adil, dan memberikan kesempatan setara, maka cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud. Setuju banget. Terima kasih udah dengerin episode kali ini.
Sampai ketemu lagi di Suara Muda. Dan jangan lupa, keadilan dimulai dari kemanusiaan. Pancasila bukan sekedar diucapkan, tetapi dijalankan. Bye bye.